Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10, kelas 10.277 dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri, Ali Sufyan, kemudian Muflihatul Mutainnah, dan ada Bu Jantika Nur, kemudian ada juga Bu Nita Wulandari. Tujuan dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Studi kasus pada kesempatan ini, kami ada studi kasus yaitu Pak Mulya adalah seorang kepala sekolah di SMK Prestasi. Pada tahun ajaran baru, terbit peraturan yang mengatur tentang perpanjangan kontrak bagi guru tidak tetap atau GTT. Salah satu poin dari peraturan baru tersebut adalah bahwa GTT bisa diperpanjang kontrak apabila mendapat tugas mengajar 15 jam pelajaran linier setiap minggunya. Di SMK Prestasi, terdapat satu GTT yang tidak mendapat jam mengajar karena tidak memiliki ijazah yang linier, yaitu Pak Ade. Padahal Pak Ade sudah mengajar selama hampir 15 tahun di SMK Prestasi. Pak Mulya menghadapi dilema dalam menentukan apakah Pak Ade akan diputus kontraknya atau dipertahankan. Dari studi kasus tersebut, terdapat paradigma yang digunakan dalam studi kasus, yaitu paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Dilema etika muncul ketika Pak Mulya harus memutus kontrak sesuai peraturan karena Pak Ade tidak memenuhi kewajiban mengajar 15 jam linier, akan tetapi Pak Mulya juga merasa kasihan ketika harus memutus kontrak Pak Ade yang telah bekerja sebagai GTT selama 15 tahun. Dan prinsip yang mendasari pilihan kasus adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Di sini Pak Mulya menggunakan prinsip ini karena Pak Mulya ingin menegakkan peraturan yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Dengan demikian akan terjaga integritas dan komitmen bersama. Tahap pengambilan keputusan pengujian yang pertama mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Di sini nilai yang saling bertentangan adalah penegakan aturan atau kedisiplinan dengan rasa kemanusiaan atau kasihan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat adalah Pak Mulya, Pak Ade, dan Dinas Pendidikan. Adapun tahap yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Ada 4 fakta di sini. Yang pertama, peraturan mengharuskan guru mengajar 15 jam linier untuk dapat diperpanjang kontraknya. Yang kedua adalah menjadi guru di SMK Prestasi merupakan pekerjaan utama Pak Ade. Yang ketiga, ijazah Pak Ade tidak sesuai dengan kebutuhan mengajar di SMK Prestasi. Dan yang keempat, Pak Ade sudah mengajar sekitar 15 tahun. Tahap keempat adalah pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Di sini tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Kemudian diuji regulasi atau standar profesional. Dalam kasus ini, Pak Mulya bersikap profesional dalam tugasnya sebagai kepala sekolah untuk menegakkan peraturan yang ada, juga memikirkan kesejahteraan bawahannya. Kemudian ada uji intuisi. Di sini tidak ada yang salah dalam kasus ini karena Pak Mulya berusaha melaksanakan kewajiban sebagai kepala sekolah yang taat aturan dan memikirkan bawahannya. Untuk uji publikasi, jika dipublikasikan kasus ini, Pak Mulya akan merasa tidak nyaman karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan institusinya dengan mudah. Dan yang terakhir adalah uji panutan. Di sini Pak Mulya mungkin akan mengusahakan Pak Ade untuk tetap mengajar karena Pak Ade sudah berjasa dengan mengabdi selama belasan tahun di SMK Prestasi.
Tahapan berikutnya dalam pengambilan keputusan pengujian adalah yang kelima, yaitu pengujian paradigma benar versus benar. Paradigma yang diambil adalah keadilan lawan rasa kasihan. Karena dalam hal ini Pak Mulya ingin menegakkan peraturan terkait batas mengajar linear 15 jam. Akan tetapi Pak Mulya juga tidak tega ketika Pak Ade harus diputus kontraknya. Yang keenam adalah tahap melakukan prinsip resolusi. Dalam kasus ini, Pak Mulya menerapkan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Karena SMK Prestasi merupakan sebuah negeri yang harus patuh pada peraturan pemerintah, meskipun harus ada guru yang terpaksa dihentikan kontraknya. Tahap pengambilan keputusan pengujian yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam kasus ini, Pak Mulya bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan yang merupakan atasan Pak Mulya. Serta Pak Mulya bisa membantu Pak Ade mencarikan informasi terkait sekolah lain yang masih membutuhkan guru sesuai ijazah Pak Ade. Dan tahapan pengambilan keputusan pengujian ke-8 adalah buat keputusan. Keputusan yang diambil Pak Ade dihentikan kontraknya sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan terkait jam mengajar linear bagi guru. Dan tahapan pengambilan keputusan pengujian yang terakhir, yaitu tahap ke-9, adalah lihat keputusan dan refleksikan. Melihat keputusan Pak Mulya untuk memutus kontrak Pak Ade, kemudian membantu mencarikan tempat mengajar baru bagi Pak Ade. Maka hal tersebut membuktikan bahwa Pak Mulya berusaha melaksanakan tugasnya dalam menerapkan peraturan serta menerapkan rasa belas kasih kepada bawahannya. Hal tersebut bisa dijadikan teladan bahwa seorang atasan harus menempatkan dirinya sebagai penegak peraturan, tapi juga sebagai seorang yang memiliki rasa belas kasih. Dari studi kasus tersebut, dari analisanya, terdapat hal menarik dan tidak terduga. Adapun hal yang menarik adalah bahwa seorang pimpinan harus berani melangkah sesuai peraturan, meskipun kadang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan yang diinginkannya. Kemudian, hal yang tidak terduga adalah seorang pimpinan berusaha maksimal memikirkan nasib bawahnya ketika bawahnya sedang dilanda masalah. Dalam hal ini adalah ketika Pak Mulya mencoba mencarikan tempat baru yang bisa digunakan oleh Pak Ade untuk mengajar. Jadi diputus kontraknya, kemudian dicarikan atau dibantu mencari tempat kerja yang baru yang sesuai dengan ijazahnya. Demikian ya untuk tugas ruang kolaborasi modul 3.1 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Bapak Ibu, tetap semangat ya, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.